besar di wilayah ini yang memberikan dukungan yang luar biasa. Saya sekali lagi sampaikan ucapan terima kasih. Ikhwas sekalian, saya kira tidak bijak kalau saya perpanjang lagi karena Ustadz Subhan sudah ada di tengah-tengah kita dan waktu beliau memang sangat terbatas. Kita bersyukur sebetulnya beliau ini diundang oleh pihak lain, tetapi kita masih mendapatkan rezeki kemudahan. Bahkan kita menjadi yang pertama melaksanakan acara ini. Acara intinya nanti malam dan besok di Purwokerto. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih sekali lagi, jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, kami sampaikan kepada Ustadz Yasir Basalamah SEMSI selaku Ketua Yayasan Imam Syafi'i Cilacap. Kemudian yang terakhir adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Mudir Umum Ma'had Imam Syafi'i Rawajaya kepada Ustadz Amiruddin LC MSI, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para pembina Ma'had Imam Syafi'i Rawajaya, dan yang saya hormati Ketua Yayasan Imam Syafi'i Cilacap Ustadz Yasir Basalamah hafizahullah, dan yang saya hormati Ustadz Subhan Bawazir hafizahullah. Alhamdulillah, saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada para jamaah semua. Pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama di majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat duduknya kita di sini sebagai amal soleh yang memberatkan timbangan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini diamanahi sebagai Mudir Umum Ma'had Imam Syafi'i Rawajaya. Insyaallah Bapak-bapak kalau kesini akan sering bertemu dengan saya. Di samping nanti juga ada Mudir Pelaksana. Tapi insyaallah saya akan sering di sini juga. Dan saya tidak akan berpanjang lebar, bahwasanya seperti yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Imam Syafi'i Cilacap, bahwa insya Allah mulai bulan Juli kita akan menyelenggarakan lembaga pendidikan setingkat SMP, dan insya Allah pendaftaran akan dibuka mulai tanggal 10 bulan Januari sampai tanggal 29 Januari ini. Sehingga insya Allah pendaftaran akan terbuka, hanya saja kita akan layani pendaftaran tersebut setiap hari untuk yang online, sementara yang offline yang langsung hadir ke sini kita hanya layani pada hari Sabtu, yaitu pada tanggal 15, tanggal 22 dan tanggal 29 Januari dari pukul 8 sampai pukul 15. Karena kami masih banyak pekerjaan yang harus kami selesaikan, sehingga kami bisa melayani di hari Sabtu di tanggal-tanggal yang kami sebutkan tadi, yaitu tanggal 15, tanggal 22, dan tanggal 29. Dan insya Allah sebentar lagi, mungkin setelah kajian ini selesai, kita akan sebarluaskan informasi pendaftaran dan juga terkait dengan profil dari Ma'had ini melalui brosur yang akan kita sebar melalui media sosial. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, bahwa seperti yang disampaikan oleh Ketua Yayasan tadi, bahwasanya Ma'had ini adalah kelanjutan dari Ma'had yang dulu. Kemudian Ma'had ini dianggap oleh teman-teman di Ma'had Ali Imam Syafi'i Cilacap sebagai adik kandung daripada Ma'had Ali Imam Syafi'i Cilacap yang masih perlu dirawat dan dimong begitu ya Pak. Ya, dimomong seperti itu, dimong, biar
biar bisa tumbuh dengan baik dan bisa tumbuh dengan sehat sehingga menjadi ma'had yang berkualitas sebagaimana menjadi anak yang berkualitas. Dan insya Allah penyelenggaraan ma'had ini adalah kita akan fokus kepada mencetak kader-kader peserta didik yang hafal Al-Quran 15 juz. Secara mungkin, bukan sekedar hafal, tapi secara mungkin insya Allah. Dan ini sudah menjadi tekad kami bersama dengan yayasan untuk menyelenggarakan ma'had ini dengan target pendidikan hafal waktu 3 tahun secara mungkin, secara lancar. Kemudian juga mampu berbahasa Arab secara aktif. Jadi kita berharap nanti alumni daripada Ma'had Imam Syafi'i untuk setingkat SMP ini, itu mereka sudah bisa berbahasa Arab secara lancar, secara baik, sehingga nanti persiapan di setingkat SMA-nya, karena nanti tidak hanya di tingkat SMP saja, tapi setingkat SMA-nya juga kita akan bangun, dan sedang kita mulai berpikir untuk menyusun kurikulumnya. Mereka itu sudah bisa untuk berkomunikasi dengan bahasa Arab dan juga berinteraksi dengan literasi Arab yang banyak seperti itu, sehingga tanpa ada lagi penterjemahan. Dan mungkin nanti kita punya rencana untuk menghadirkan guru-guru yang dari dunia asing, bukan dunia asing, dari warga asing, dari warga Arab insya Allah, yang mereka bisa memberikan ilmu dengan berbahasa Arab langsung, seperti itu. Insya Allah ini rencana-rencana kita. Kemudian juga kita sehingga karena keinginan kita untuk mencetak kader ulama, di samping kader ulama yang berakhlak mulia, maka kami pun akhirnya memilih program pendidikannya tidak ke SMP yang reguler, tapi kita lebih kepada yang lebih dikenal oleh masyarakat itu dengan paket. Karena agar kita bisa lebih mudah untuk mengatur jalannya pendidikan, sehingga prioritas utama dari pendidikan yang kita selenggarakan itu bisa tercapai, dan mereka juga bisa nanti melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga nanti setelah mereka selesai di tingkat SMA-nya atau setingkat SMA-nya, itu mereka bisa melanjutkan ke lembaga-lembaga pendidikan atau universitas yang memang bisa menampung keahlian mereka. Di samping seandainya mungkin di antara alumni kita nanti setelah tingkat SMA itu sudah selesai, mungkin tidak melanjutkan ke kuliah yang berbasic agama seperti itu, mungkin bisa jadi mereka akan menjadi pembisnis atau yang lainnya, tetapi ilmu agamanya sudah bagus dan sudah mumpuni seperti itu. Dan itulah yang bisa sedikit saya sampaikan, dan terutama kita termotivasi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis tersebut dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan Ibnu Majah, yaitu hadis Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhuma, yaitu bahwasanya kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun khazawirah fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an thumma ta'allamnal Qur'an fasdadna bihi imanan. Jadi beliau mengatakan bahwasanya dahulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun khazawirah, dan kami itu adalah anak-anak kecil yang usianya menjelang balik. Nah ini dia yang menjadi latar belakang kami juga menyelenggarakan program setingkat SMP, karena setingkat SMP ini sudah mungkin bisa jadi ada yang balik atau yang menjelang balik. Seperti itu. Wa nahnu fityanun khazawirah. Kami anak-anak yang menjelang balik. Fata'allamnal iman. Kami belajar iman kepada Nabi SAW. Belajar akhlak mulia, belajar akidah. Summa qabla an nata'allamal Qur'an. Sebelum kami belajar Al-Quran. Summa ta'allamnal Qur'an. Kemudian kami belajar Al-Quran. Fasdadna bihi imanan. Kemudian keimanan kami semakin bertambah. Oleh karena itu, itulah yang melatar belakangi kami untuk menyelenggarakan pendidikan yang berbasis Al-Quran, kemudian juga bahasa Arab dan dasar-dasar ilmu syar'i yang cukup untuk tingkat menengah pertama seperti itu, sehingga nanti mereka menjadi generasi-generasi yang memang Al-Quran itu menjadi sibghah, menjadi celupan, menjadi warna pada dirinya, sehingga dia baik di ma'had atau di rumah atau di masyarakat itu menjadi manusia-manusia yang menjadi qurratu a'yun, itu menjadi penyejuk mata, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan informasi tentang penyelenggaraan
pendidikan ini insya Allah akan menyusul setelah kajian ini selesai. Insya Allah yang punya media sosial pasti insya Allah akan mudah-mudahan akan dapat informasi ini. Sampai di sini saya tidak ingin berlama-lama meskipun agak lama jadinya. Ya, sampai di sini insya Allah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullahu khairan, kami sampaikan kepada Ustadz Amiruddin LC MSI selaku Mudir Umum Ma'had Imam Syafi'i Rawajaya. Maka sebelum kita menginjak pada acara inti kita, kami sebagai MC mengingatkan para jamaah sekalian untuk tetap menjaga protokol kesehatannya, menjaga ketertibannya dan juga menjaga kesadarannya, sehingga kita bisa mencatat dan juga mengambil faidah penting yang nantinya disampaikan oleh beliau. Kemudian kita akan menginjak pada acara inti kita, yaitu kajian umum ilmiah dengan bertemakan menyemai benih Rabbani, mencetak generasi Qur'ani, yang akan disampaikan oleh Ustadz Subhan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan falyatafaddal mashkur. Sambil kita menunggu beliau untuk sholat terlebih dahulu, maka diharapkan jemaah untuk persiapkan alat-alat nantinya. Dan mohon maaf untuk jamaah yang berada di sebelah pintu kiri untuk bisa maju, dan juga untuk jamaah yang berada di depannya untuk bisa sedikit lebih maju, agar jamaah yang di belakangnya bisa duduk lebih longgar, seperti itu. Ya, cukup untuk yang di depan. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum
من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian Mais Imam Syafi'i di Masjid At-Taqwa Cilacap yang semoga Allah berikan kemuliaan dunia dan akhirat. Para asatidzah, para mudir yang semoga Allah berikan kemuliaan dengan keilmuannya insyaallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian, yuk tingkatkan takwa kita kepada Allah. Hidup yang singkat di atas dunia ini, jangan lupa maksud dan tujuan. Allah enggak ciptakan kita untuk menjadi orang yang bisa sekedar hidup di atas dunia begitu saja. Keumuman Allah berikan kepada penciptaan ini, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah umum. Tingkatan yang paling utama la ilaha illallah. Karena memang pada akhirnya nanti semua yang kita lakukan tanpa akidah yang betul cuma sebatas rububiyah. Ya, karena betapa banyak orang yang lupa bahwa ada al-ma'unah, ada istidraj. Al-ma'unah lebih kepada sesuatu yang memang dikhususkan minta ke Allah dengan cara yang disyariatkan. Kalau istidraj enggak diminta pun diberikan. Cuma berujung pada keburukan. Nah kita enggak menginginkan seperti itu. Sehingga mulailah kita berpikir ada regenerasi dalam kehidupan. Bagaimana caranya kita ini ya kita menyemai benih rabbani untuk bisa mencetak karakter-karakter anak-anak yang lebih Qur'ani gitu loh. Karena biar bagaimana hidup di atas dunia ini pasti ada selesainya. Bukankah ketika Rasul mengatakan umru ummati baina sittin wa sab'in. Bahwa umur umatku ini kata Rasulullah antara 60-70. Umru ummati baina sittin wa sab'in. Aqallu zada min dhalik. Sedikit yang lebih dari 70. Semoga kita tergolong yang sedikit itu, amin. Ya. Tapi kalau boleh jujur bicara orang pengen umur panjang, kadang nggak paham panjang untuk apa. Saya sering sampaikan di beberapa kajian, ada orang yang berdoa minta umur panjang. Dan nggak ada yang berani minta umur pendek, pasti minta umur panjang. Ya, ya Allah panjangkan umurku ya Allah, panjangkan ya Allah. Kebanyakan di rumah sakit yang berdoa begini gitu. Kita sering dengar kayak gitu kalau orang Jakarta bilang ngenes hati nih. Waduh ini orang doa minta umur panjang mulu nih. Bantuin dah. Ya Allah ini orang minta umur panjang ya Allah. Seneng dong. Ya. Kasih 200. 200 kita dia bilang. Tadi minta umur panjang. Didoain 200 malah takut. Ya 200 kata dia bilang. Lu mau panjangnya berapa? Bukan Tat. Tetangga aneh Tat, 80 dituntun Tat. Yang 85 didorong, 200 diseret. Kata dia bilang begitu. Sebenarnya kita gak butuh jumlah bilangan usia loh. Kita lebih kepada kualitas umur yang kita miliki, betul. Makanya dalam usia ini kan kesempatan berbuat baik itu kan jangan dilewatkan. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan kalaupun besok terjadi kiamat, hari ini masih bisa menanam sebiji korma tanam. Apalagi kalau Abdullah bin Umar perkataan emas itu, idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir as. Kalau kau di sore hari ada kesempatan berbuat baik jangan nunggu pagi.
pun di pagi hari ada kesempatan berbuat baik, lakukan, jangan tunggu sore. Fastabiqul khairat. Karena wala tadri nafsun fi ayyi ardin tamut, karena tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia bakal diwafatkan. Ya, Ustaz kalau ngomong-ngomong masalah kematian jangan depan anak muda, Ustaz. Kalau bisa yang tua-tua gitu loh. Kata yang tua enak aja. Dari kemarin yang muda mulu yang out, betul. Kita nggak pernah tahu ini. Umur ini kan urusan Allah lah. Sudahlah kita nggak bahas kapan Allah wafatkan kita ya, terserah Allah lah. Tapi kalau kita hitung-hitungan umur, nanti kita akan tahu betapa pentingnya yang namanya pendidikan. Ya Allah, ini kalau si Subhan nih, dikasih umur kayak umur Rasul. Berapa? 63 tahun ya. Demi Allah itu 63 tahun tuh nggak full dipakai buat ibadah itu. Karena nggak mungkin lah ya. Kita orang Islam ini punya keyakinan catatan pahala dan dosa itu dimulai ketika kita balik. Laki mimpi, perempuan haid. Ya, dulu zaman kita masih anak-anak tuh 15 tahun kurang lebih itu. Ya. Kalau zaman sekarang atas 10 tahun sudah haid, sudah paham gitu loh. Makanya saya kadang-kadang pegel sama kantor urusan agama ini, kok anak perempuan boleh nikah umur 19 gitu loh. Lowong yang hamil 14 tahun sudah banyak gitu loh. Kan bahaya sekali ya. Sudahlah intinya 15 tahun. Kalau umur ini 60 tahun dan ini gak lama lagi, paling 2-3 kali pemilu lagi nih. Betul? Kebayang tidak umur 60 dikurang 15 tinggal berapa? 45 tahun. Hakikatnya kita berbuat baik itu cuma 45 tahun jatah kita di dunia. Kalau umur 60. 45 tahun sisa kita berbuat baik toh itu gak full. Tanya Pak Dokter, ada Pak Dokter di sini. Kalau bisa istirahat 8 jam satu hari lah Ustaz. Ada teman-teman dokter suka bilang jangan terlalu capek Ustaz. Ya. Kalau bisa 8 jam lah, 6-8 jam lah. Waduh, saya bilang kalau 8 jam saya pakai buat merem, 8 jam per 24 jam kali 60, 20 tahun urusan merem doang, betul? 4 kali pemilu, betul. Ini umur saya yang 45 dipotong 20 tahun merem tinggal berapa coba? Lah tinggal 25. Antum beruntung tinggal di Cilacap, udah gak usah pakai ngayal-ngayal keluar kota, sudah bangun di kampung, bangun di kota kita ini. Semoga keberkahan buat tempat kita ada Cilacap ini insya Allah. Apalagi ada Mahat Imam Syafi'i, Masya Allah. Ya. Makanya teman-teman yang di luar kota, yang di luar negeri yang menyaksikan kegiatan ini, kita lagi ada di Mahat Imam Syafi'i Cilacap ini. Masya Allah, bantu doa semoga diberikan kesuksesan buat pencetakan generasi Robbani insya Allah. Kebayang tidak? Kalau tinggal di Jakarta, waduh, itu urusan kerja berangkat 2 jam, pulang 2 jam, macetnya itu loh. 4 jam satu hari kita macet. 4 jam per 24 jam kali 60, 10 tahun urusan macet doang, betul? Umur antum yang 25 dipotong macet 10 tahun tinggal berapa? 15 tahun, kebayang. 3 kali pemilu, betul? Belum ada perubahan. Itu belum kepotong urusan antum belanja, jawab WA, betul. Apalagi sekarang kan gadget di tangan antum. Herannya itu kalau kajian itu tetap WA buka tutup. Enggak ada yang WA antum sudah matiin sudah. Heran Masya Allah. Sampai anak sekarang tuh senangan ngelihat layar ketimbang ngelihat muka orang tuanya gitu loh. Itu belum potong urusan belanja, kondangan, Masya Allah. Enggak ada yang sejam, pasti lebih dari itu. Antum kebayang, aneh ini kalau hitung-hitung umur, itu paling sisa 7 tahun. Kalau umur 60. Lihat 7 tahun kita bisa apa coba? Makanya kalau di beberapa instansi Jakarta yang anak masuk nih, beberapa instansi Pertamina dan lain-lain ini, anak suka ledekin tuh ada satpam di depan posnya itu, lagi main catur. Kalau jam makan siang itu, sekak, seter, saya bilang, panjang umur nih saya bilang itu. Kebayang tidak? Lau ta'lamuna ma'alamun la dahiktum qalilan la baqaitum katsiran, kata Nabi kan begitu. Andai kalian tahu yang aku ketahui, kalian sedikit tertawa banyak menangis. Ini malaikat maut mendatangi kalian minimal 11 kali dalam satu hari. Jadi kalau Allah wafatkan kita, apa yang kita bawa berjumpa dengan Allah? Bukankah mas'ulan ra'iyati? Semua akan ditanya, betul? Mulai kita berpikir.
Akhirnya wah ini nggak bisa Tat. Kalau nggak dibikin cara-cara belajar yang baik Tat. Nah mudah-mudahan di Imam Syafi'i ini ada teknik belajar yang baik insya Allah. Ya. Yang antum nggak perlu kayak kami jadi anak pesantren tahun-tahunan gitu loh. Antum bisa belajar sebentar, antum bisa lebih paham dari yang lain insya Allah. Tapi mungkin muhnya saja nggak dapat karena harus betul-betul paham. Dan keutamaan pesantren dengan sekolah lain, sekolah biasa, itu ada di mana? Boarding dengan sekolah full day. Boarding lebih utama karena bertemannya murid di kelas dan di luar kelas dengan gurunya. Jadi nggak salah kalau Nabi mengatakan almar'u ala dini khalilih. Orang tergantung agama temannya. Jadi kalau orang suka tanya Ustaz Sufyan bikin yayasan, bikin, mahat ada. Apa yang mau dicetak? Teman anak saya bilang gitu loh. Karena saya melihat saya terbangun di lingkungan yang punya teman-teman baik. Sehingga dimanapun saya berteman sama orang baik. Saya nggak tahu kalau saya meninggal nanti. Jangankan saya, Nabi Yakub saja ngumpulin anak kan. Bertanya ma ta'buduna min ba'di, betul? Itu Nabi loh. Masih khawatir. Ma ta'buduna min ba'di. Lah kalau kita nggak khawatir siapa kita coba? Ya, mulailah kita berpikir oh kalau gitu harus ada pencetakan, harus. Metode yang singkat untuk menyampaikan sebuah kebaikan. Tapi hukum asal agama ini mudah. Ya, dan metode dakwah Nabi itu kan jawamiul kalim. Yang nggak semua orang bisa itu kan sudah apa namanya mukjizat beliau, betul? Jawamiul kalim. Sedikit ngomong orang paham gitu loh. Sebenarnya kalau mukjizat diberikan kepada Nabi Ummi ini, saya suka bilang kepada orang-orang yang suka bicara metode pendidikan yang mungkin kalau dikemas orang bisa paham dengan bahasa yang gampang karena kemudahan yang Allah berikan. Contohnya dulu Nabi Allah Sulaiman itu bisa membuat istana seperti istananya Ratu Balqis lebih cepat dari kedipan mata. Itu mujizat. Nah, mana nggak bilang itu bukan itu mujizat, betul. Cuma bergulirnya waktu pada akhirnya nanti kita akan tahu bahwa Sulaiman punya kemampuan yang Allah berikan yang nggak diberikan pada makhluk lainnya. Bisa nyuruh ifrit untuk membangun, bahkan memindahkan dan lain-lain gitu kan. Intinya saat itu sudah canggih. Gitu loh. Cuma kita nggak sampai ke sana. Belakangan ini kalau saya lagi kontrol bangunan di yayasan, saya pikir-pikir lama-lama ini canggih nih. Kita nggak perlu martir lagi buat ngetok palu. Udah ada alat cetak. Menanam membuat satu bangunan tuh ada metode yang lebih cepat dan lain sebagainya. Bahkan tukang sate pun bisa masukin tusukan 100 hitungan menit jadi tusuk sate gitu loh. Itu ilmu pengetahuan. Disesuaikan dengan sekarang. Ya, nanti pada akhirnya kita akan nyambung juga bahwa dakwah sunnah kok keterima sekarang Tat. Masyarakat sudah ilmiah. Selama yang disampaikannya itu dalil, qala Allah wa qala Rasul, Allah akan muliakan dengan pemahaman yang baik. Maka dikemaslah sebuah teknik pendidikan dalam penyampaian. Kalau Nabi memerintahkan Mu'az bin Jabal kepada masyarakat Yaman sambil mengatakan innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Falyakun awwala ma tad'uhu syahadatu an la ilaha illallah wa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum bi anna Allah aftarada 'alaihim khamsu salawat wa inhum ata'uka lidzalik fa inna Allah aftarada 'alaihim shadaqah tukhadhu min aghniyaihim wa turadu ala fuqaraihim wa inhum ata'uka lidzalik iyyaka wa qara'im amwalihim wa taqida wa tal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahil hijab. Ini pun teknik pendidikan yang Nabi ajarkan kepada para sahabat. Ya, lebih kepada fi'liyah karena Nabi pun menyampaikan dengan fi'liyah. Makanya nanti ada 10 karakter pendidik yang sukses. Ima dipakai oleh asatidah atau para aba wa ummahat fi buyutihim. Diterapkan sama ulama 10 karakter tersebut. Kalau bahasa Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Beliau beritakan, khudu anni manasikakum. Ana usolli, ana arkud. Ana asumu, ana uftir. Wa ana tazawadun nisa. Taraktukum mistal bayda, laylukum kanaharikum. Nabi mengatakan, kutinggalkan kalian umat putih bak cangkang telur yang malamnya lebih terang daripada siangnya. Bayanatil hukum. Disampaikan dalam kitab Arba'in pada hadis-hadis awal itu. Al-halal bayyin wal haram bayyin wa umur bainahuma mustabihan. Dijabarkan, Nabi menjabarkan semuanya.
Makanya orang Parsi yang sudah maju peradabannya mengatakan alamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-hira'ah. Bukankah kalian umatnya Muhammad yang mengajarkan segala sesuatu sampai cara cebok, cara buang hajat pun diajarkan. Saya bilang sama teman-teman yang bingung dengan teman-teman yang pada high class kemudian murtad. Kok bisa murtad? Iya. Lawang Islam tidak butuh mereka. Apa yang mereka cari di agama yang lain? Cuma karena nggak mendalami syariat, akhirnya menganggap indah sesuatu yang tak dimiliki. Mulailah krisis akidah. Anak-anak Islam tasyabbuh bil kufar. Ini kan bahaya. Nah, teknik pendidikan yang ditawarkan sama Nabi dari awal beliau mengatakan, lihat beliau, ana basyarum mislukum yuha, aku manusia biasa cuma dapat wahyu. Beliau mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Tadi, lihat cara sholatku. Kalau gitu lihat tuh buku sifat sholat Nabinya Syekh Albani itu. Beliau mengatakan dalam mukadimahnya 1 rakaat sholat yang beliau ajarkan disaksikan 735 hadis yang sahih. 1 rakaat syuf. Dari mulai niat, berdiri, menghadap kiblat, takbiratul ihram, al-fatihah dan seterusnya hingga ruku, i'tidal, kemudian sujud, iftiros, sujud, kemudian tahiyat, salam, disaksikan 735 hadis yang sahih. Kebayang tidak tuh? Dan jangan main-main. Karena nanti akan antum melihat fungsi sholat betul tidak dengan yang disyariatkan. Metode pendidikannya bagaimana? Anak pengajar di KPK. Anak dekat sama instansi yang jujurnya menangkap orang-orang yang nggak baik. Kebanyakan yang ditangkap ini muslim, kan sholat. Katanya kok sholat tanha anil faksa wal mungkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini kok tetap berbuat keji dan mungkar. Jangan salahkan sholatnya. Ikatan antum dengan Allah bagaimana dan cara yang dicontohkan seperti apa? Apa ayat yang mesti ngalah? Oh udah nggak berlaku nih Ustaz. Inna sholata tanha anil faksa wal mungkar. Enak aja. Itu ayat sifatnya rahmatan lil alamin. Yang turun 14 abad yang lalu zaman Rasul hingga kiamat pun berlaku hukum tersebut. Ma'ana wa alaihi ashabil yauma. Yang dijamin surganya itu yang aku dan sahabat berada di atasnya. Kata Rasul kan begitu. Maka lihat, perhatikan hal-hal yang indah. Ada yang mesti diperhatikan. Saya coba akan sampaikan pertama. Ada 10 karakter dulu. Karena ini memang bahasannya gak bisa sebentar sebenarnya. Tapi gak apa-apa lah kita coba kemas bahasanya. Ada 10 karakter pendidik yang sukses. Ya, sekedar bocoran. Nih, kita ini juga punya yayasan. Anak punya yayasan Imam Malik bin Anas di Bogor. Ma'had al-Ladhifi. Betul-betul apa adanya gitu loh. Dulu anak berpikir bagaimana ini bisa mencetak kader pramahat. Karena kami melihat, Ustaz ya, kami melihat orang masuk ma'had itu 3 kondisinya. 3 anak-anak masuk ma'had, kondisinya 3. Yang pertama ini yang paling banyak. Orang tua masukin anak ke ma'had karena sudah tidak sanggup sama ini anak. Ini yang paling banyak. Obrolan suami istri di tengah malam bangun mereka. Ya Allah. Sambil anaknya. Ini orang kalau melek. Bikin pusing orang tua ini. Gimana ya mas ya. Bawa pondok aja ini mas gitu loh. Kalau adiknya enggak nih. Adiknya pinter ini baik. Wes yang gini-gini jangan dipondoi. Yang gini aja nih. Bahasa Ustadz Subhan ini yang dibilang KW4 ini kalau keramik ini gitu loh. Antum tahu keramik KW4? Tadi ngomong sama Ismailan dia bilang, keramik KW4 itu biar tukangnya jago, nate nggak ketemu Anda bilang. Biar ustadznya Masya Allah di sini. Tapi kalau yang dikasih KW4 wis nasib gitu. Ini gede lulus jadi ahli tahjir yang kayak begini nih. Hatta ustadz salah sama dia gitu loh. Kenapa? Karena dasarnya sudah berantakan ini. Ini yang banyak ini. Yang kedua, harapan orang tua kepada anak lebih besar ketimbang kemampuan anak. Jadi orang tuanya ngaji nih kayak antum nih Masya Allah. Ya antum ngeliat ustadz nih penyampaiannya begini. Ustadz Khalid Basalam, Ustadz Syafiq, Ustadz ini, Ustadz Nizar dan lain-lain. Anakku harus seperti ini. Gitu loh. Waduh, dengar cerita tentang Khalid bin Walid. Yang bisa menggetarkan hati orang-orang Parsi itu. Dia minum racun, dia katakan
bahwa Allah nggak matikan aku dengan racun tapi dengan kehendak Allah. Gemeter musuhnya itu loh. Jangan coba, antum bukan Khalid, lain lagi ya gitu loh. Waduh, anakku harus kayak gitu katanya. Jadi harapannya besar, kemampuan anaknya enggak ada. Ya udah dipaksakan anak ini matang karbitan. Nah, kebayang tidak? Dan yang terpenting nih yang ketiga ini nih yang akhirnya saya berpikir gimana bikin pramahat tadi. Anak masuk pesantren kesadaran sendiri dan dia mampu untuk dididik. Ini doa semua asatidz. Doa semua asatidz. Punya murid memang seperti wadah yang kosong siap diisi air. Ya tentu nggak gampang. Makanya doa kita ketika sudah menikah, yang belum menikah bukan nggak boleh berdoa, tapi ini doa layaknya sudah nikah. Kalau sudah nikah boleh. Robbi habli minas shalihin. Nggak ada doa Robbi habli minat tajirin, minat jamilin, minat tawilin. Nggak ada. Khalas saleh ya ahi, masalah bentuk urusan belakangan gitu. Anak yang soleh, anak yang terlahir dengan cara yang soleh. Makanya kalau pendidik nggak paham metode ini bahaya. Itu dikatakan Nabi kepada Muaz. Nanti yang kau sampaikan juga bukan mengepus syariat, agama tak ada paksaan. Jangan larang sesuatu tanpa solusi. Kan berarti orang mengatakan haram ini musik. Haram. Dari dulu nggak usah diomongin memang haram. Ada solusinya nggak? Ya wallahu alam, itu masbullah. Masalah buat lo, saya bilang gitu loh. Kalau Mas Budi kan masalah buat dia, gitu kan. Jadi selalu ada seperti itu, Anda cuma melarang gak memberikan solusi. Ahi, antum nih bank konvensional, perusahaan konvensional ya, keluar ya ahi, haram. Betul gak salah, namanya amar ma'ruf. Cuma berikan solusi tidak. Setelah dia resign, dia bingung. Anak udah resign, terus gimana nih? Ustaz disalahin gitu loh. Inilah metode dakwah yang berbahaya. Padahal kalau diterapkan dalam syariat penyampaian, dalam pendidikan mudah sekali. Karena Nabi sudah contohkan, Muaz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Kau akan mendatangi negerinya ahlul kitab. Negeri mana? Yaman. Karena dikatakan ahlul kitab kenapa? Karena diisi orang Yaman itu kalau nggak Yahudi, Nasrani. Dan yang paling besar Nasrani. Abraha terkenal itu ya. Ya, sampai ada candaan itu kan, Abraha kan pasukan gajah betul. Kalahnya sama apa? Ababil, burung ababil. Makanya ada canda sih kemarin tuh. Kenapa Indonesia itu kalah sama Thailand? Karena gajah lawan Garuda bukan ababil katanya. Ya itu candaan aja ya. Iya, lihatlah. Kau akan mendatangi negeri ahlul kitab. Negeri ahlul kitab, iya. Negeri yang punya kitab suci punya. Mereka orang-orang Nasrani, mereka bernyanyi. Maka jangan heran kalau mereka bernyanyi. Memang Nasrani bernyanyi dulu. Jangan katakan musik Islami. Memang seperti itu kondisinya. Apa kata Nabi kepada Muaz? Falyakun awwalam ma tad'u syahadatu an la ilaha illallah. Tolong yang pertama kau sampaikan syahadat dulu. Jangan ngomong perbedaan karena kalian pasti berbeda. Dan jangan paksakan kesamaan karena kalian tidak akan pernah sama. Sampaikan syahadat. Dan ini kemudahan suhulah. Karena Allah jamin hambanya. Allah jamin hambanya. Kalau sudah pakai bahasa hamba, orang yang mengenal Allah. Ya ibadi, law dhunubuka ananas sama, atani la tusriku bisyai'an la ataituka maghfiratan mislaha. Hambaku, kata Allah. Kalaupun kau berbuat dosa dan pasti kau berbuat dosa. Dosa kau bawa menghadap aku bak julangan langit yang paling tinggi. Selama kau tak berbuat syirik, ku datangkan ampunan setinggi dosa yang kau lakukan. Hamba lo. Jadi kalau udah ikatannya kuat tuh Masya Allah. Antum bisa lihat di kitabnya, kitab Tazkiyatun Nafs. Syekh Salim bin Al-Hilali ketika beliau menjelaskan tentang mukadimah takwa itu. Ajarkan syahadat. Sampaikan kepada masyarakat. Kenapa? Karena setelah ini kau akan menyampaikan dalil burhan. Qala Allah wa qala Rasul. Dia belum kenal Allah, dia belum kenal Rasul. Antum mau bawa dalil qala Allah wa qala Rasul, ya nggak bisa. Kayak seorang dai yang baru lulus main berdakwah ke masyarakat. Anak kemarin dialog sama pendeta. Anak pengen sini Pak, saya mau duduk Pak. Saya mau ngobrol sama Bapak. Sini. Dengar Pak ya. Qala Allah wa qala Rasul. Antum tahu Ustaz?
itu pendeta nggak bisa ngomong sepatah kata. Memang nggak bisa, saya bilang itu. Antum nyampein sesuatu yang dia nggak paham. Lain hal ya akhi, lebih kepada fi'liyah. Maka tolong Mu'az sampaikan tentang syahadat. Cari pakar-pakar syahadat ini. Yang menyampaikan tentang ma huwallah. Berkait dengan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Antum tahu dialognya Ibnu Qayyim ketika menyimpulkan tauhidnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tauhid itu 3. Tauhid rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah. Betul? Tapi kacamata Ibnu Qayyim bilang apa? La, fa ini ra'aitu isnain. Aku melihatnya 2. Apa kenapa dibilang 2? Karena beliau mengatakan tauhid itu yang pertama yakni ma'rifah wal isbat dan tauhid talab wal qasdu. Dalam Madarij Salihin itu ya, beliau mengatakan bahwa aku justru melihatnya 2. Kata guruku tidaklah. Cerdasnya ini Ibnu Qayyim, dan saya ngefans sama beliau betul gitu ya. Buku-bukunya anak hatamin habis buku beliau tuh. Beliau mengatakan bahwa justru aku melihat, dan tadinya kita juga agak bingung memahami rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, gitu kan? Susunannya gitu kan? Dalam kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu ya, ada 3 tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, susunannya begitu. Nah, Ibnu Qayyim ketika mengatakan bab tauhid, kata beliau lah, tauhid ma'rifah wal isbat. Ma'rifatullah wa isbati asma'ihi. Tetapkan Allah dengan rububiyah, dengan jobnya. Kemudian tetapkan job dengan namanya. Disitulah rububiyah asma. Asma Allah dikaitkan dengan fi'liyahnya Allah. Allah yarzuq wa huwa razzaq. Allah yang ngasih rezeki. Allah ar-razzaq, betul? Allah yarham wa huwa rahman wa huwa rahim. Jadi antara jobnya Allah dengan namanya Allah berkait. Sehingga akan ditemukan nanti di masyarakat enggak semua orang paham bahwa kerjaan Allah itu milik Allah dan nama Allah itu milik Allah, betul? Akhirnya mereka mentalbis. Banyak hal yang Allah kerjakan diminta ke orang juga. Pak dokter sembuhkan saya. Pak dokter hilangkan penyakit saya. Tolong dong kamu begini begitu. Akhirnya jobnya Allah diambil. Ini berbahaya sekali. Bahkan tak terasa memberikan nama orang dengan nama Allah. Padahal tidak diperbolehkan nama Allah milik orang. Enggak boleh orang namanya Rozak. Harus Abdur Razak. Enggak boleh orang namanya Rahman Rahim. Harus Abdurrahman Abdurrahim. Tapi antum perhatikan di masyarakat. Wih, si Rahman kayak kurang ajar Rahman ini. Ini pagar jebol gara-gara si Rahim ini. Ku preman pasar anyar itu, si Jack namanya Rojak gitu loh. Kebayang gak antum? Ini jangan dianggap bahwa ini main-main loh ya. Karena berapa banyak orang yang gak paham. Dan antum meminta kepada Tuhan yang antum gak paham, ajib. Padahal Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Lah wong belum kenal Allah, terus minta tapi keturutan. Itu istidraj. Idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asyihi fadzalikal istidraj. Makanya kalau kamu melihat orang punya kelebihan yang Allah kasih, kamu pengen enggak turutan dan dia tetap berbuat kezaliman, itu istidraj. Kalau kita kan amarnya wasta'inu bis-sabri was-shalah, betul? Baru kata Ibnu Qayyim, yakni tauhid tolab wal qasdu. Meminta dan menyampaikan maksud. Suruh pahami syahadat, sampaikan dulu. Ajarkan syahadat sama masyarakat. Ini orang tidak ada yang kenal Allah. Gak paham Allah. Apalagi jobnya rububiyahnya Allah. Padahal orang-orang kafir Quraisy rububiyah luar kepala dulu mereka. Cuma uluhiyah mereka berantakan. Nabi diutus untuk meluruskan uluhiyah. Sama. Antum tinggal di negeri yang sudah punya kitab suci, punya buku panduan, betul? Cuma permasalahannya di uluhiyah yang mereka rusak. Masih ada tempat-tempat penyembahan, tempat-tempat yang bisa bertawasul menurut mereka. Masya Allah. Orang mau nanam padi harus tangkap anak berit tikus itu ya. Kemudian disalib, diletakkan di 4 pojok itu. Nanti memohon kepada Dewi Sri. Dewi Sri. Masya Allah. Saya keliling di Indonesia, saya tahu sekali. Ya Allah, ya Karim. Ya pantesan Allah marah. Ya, kebayang tidak? Bukan cuma sekedar melihat Allah punya anak.
Ada yang lebih kuat dari Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dulu kita cari-cari mana nih ayat kemana nih. Sekarang depan mata semua. Imam Abdul Dinar, Abdul Dirham dan lain-lain gitu ya. Yang kedua, kalau mereka patuh dengan syahadat yang sudah kau ajarkan ya Muhammad, kenalkan tentang Allah, tentang Nabi Muhammad, tentang Islam secara benar ya. Ajarkan pada masyarakat. Dia sudah kenal Allah dengan 3 tauhid tadi. Ajarkan tentang Nabi Muhammad supaya dia paham nanti hadis yang dibawa itu laisa minhu fa innaha la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena beliau enggak berkata kecuali wahyu. Ada 4 konsekuensinya, ajarkan. Kalau kau mengaku sebagai umat Muhammad, katakan yang pertama, tasdiquhu fima akhbar, percaya dengan yang beliau kabarkan. Jangan cuma ngaku umat Muhammad enggak percaya yang dikabarkan sama beliau. Nanti ada yang duduk di neraka pakai bangku bawa sendiri. Serius, Rasulnya ngomong. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Betul enggak? Orang yang berdusta mengatasnamakan diriku ambil bangku duduk di neraka kata Rasul. Jangan ngomong tentang syariat tanpa merujuk kepada apa yang beliau sampaikan. Ajarkan. Tasdiquhu ta'atuhu fima. Yang pertama, yakni taat dengan perintah Rasul. Yang kedua, ijtinabu biman naha alaih, menjauhkan semua yang Nabi larang. Hei yang mengaku umat Muhammad tolong. Perintah Nabi, larangan Nabi, perintah larangan Allah. Karena beliau enggak berkata kecuali wahyu. Maka tolong kalau nanti ketemu bab larangan khalas ya. Jangan melanggar gitu loh. Walaupun orang kita ini punya sifat suka melanggar. Nggak tahu kalau di Cilacap, kalau di beberapa tempat kami naik motor ini keliling ini, suka ada bacaan sebelah kanan, jangan nengok kiri. Jadi nengok kita tuh. Kita ini karakter orang yang suka penasaran betul. Udah dibilang nggak boleh dicoba tuh kita tuh. Padahal jangan, kata Imam Bukhari apa? Berilmu sebelum berkata dan beramal. Ini membiasakan ini nggak gampang. Ada buku panduan khusus kalau kami di pesantren dulu tuh, buku adab dalam muamalah tuh diajarkan. Sampai cara ngomong sama orang tua, cara ngomong sama yang seumuran, naik angkot, di bis, tidur, ditutup mukanya semua diajarin. Ya ternyata ima itu sunnah Nabi, ima itu ijtihadnya ulama. Karena di Islam diajarkan, lo ndak main-main. Nabi mengatakan idan ta'ala hadukum falyabda bil yamin wa idan nazza falyabda bisimal wal takunil yumna awwaluhuma wa akhiruhuma tunzau. Itu bukan pepesan kosong loh. Sekarang orang nganggap remeh. Nabi mengatakan kalau kau pakai sendal sepatu pakai yang kanan dulu. Kalau lepas yang kiri dulu. Mendahulukan yang kanan lebih utama ketimbang yang kiri. Nabi ngomong gitu kan gak main-main betul. Antum lakukan, antum dapat pahala. Habis ini ada yang ke depan nih, pakai copot. Kenapa Pak? Ini pahala. Gitu. Antum masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khoba'is. Kaki kiri dulu betul. Antum keluar baca apa? Gufronak. Artinya apa? Ya Allah ampunkan kami. Emang ente ngapain? Kok minta ampun? Enggak penasaran tuh. Loh iya ya, anak-anak kan cuma horor, buang air dong. Loh kok minta ampun? Antum enggak nyebut nama Allah sesaat di situ antum minta ampun, kebayang tidak? Ini kalau didetailkan, ya Allah sunnah sehari semalam cukup sudah. Tasdiquhu fima akhbar. Yang ketiga, percaya dengan yang Nabi kabarkan. Kalau Nabi yang ngomong kelas, ini akidahnya dari Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Makanya sebenarnya bukan cuma itu, karena Allah mengatakan di Al-Hasr ayat 7 ya, wa ma'atakum rasul fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu gitu kan. Pokoknya apapun yang datang dari Rasul ambil, apapun dilarang jauhkan sudah. Konsekuensinya jelas ya. Nabi kabarkan, walaupun matamu belum melihat, telingamu belum mendengar, hatimu belum bisa menghayalkan. Kalau Rasul yang ngomong, pegang Al-Ahzab ayat 36. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang yang beriman. Lakikah dia, perempuankah dia? Kalau Allah dan Rasulnya telah tentukan hukum kecuali mengatakan sami'na, maka konsekuensi yang keempat, la ya'budallah illa bima syara'a alaih. Tidak beribadah
kecuali melihat syariat beliau. Dipegangnya. Baru kenali Islam dengan benar. Islam itu apa? Karena terlanjur di negeri kita ini Islam itu singkatan. Islam itu Isya, subuh, lohor, asar, maghrib, betul? Terus bisa pas lah gitu. Bisa pas gitu loh. I-nya Isya. Habis Isya apa? Subuh, S. Habis subuh apa? Lohor. Habis lohor apa? Asar. A. Habis asar, maghrib, Islam. Cuma masalahnya di lohor. Betul. Orang Arab enggak ada yang paham lohor, betul. Nanti antum semoga dimudahkan lah bertendang ke rumah Allah di Ka'bah ya. Tanya sama muharrisnya di sana ya. Surtianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalas lohor? Lohor? Oh, berarti Islamnya beda ini. Ternyata Islam bukan itu. Islam itu bukan singkatan. Ibnu Taimiyah mengatakan Islam itu istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu ketundukan, kepatuhan kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Yang Nabi Ibrahim mengatakan, inni bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum. Jadi tradisi-tradisi yang menggiring kepada kesyirikan, ini betul-betul memang mesti dilawan. Cuma tetap memiliki akidah bahwa yang merubah itu Allah bukan kita. Jangan antum menganggap, oh kalau anak nggak demo, nggak berubah, kalau anak nggak ngomel, nggak berubah, kalau anak nggak gini, siapa ente? Bukankah yang membolak-balikan hati itu Allah, betul? Innallaha rafiq yuhibbu rifqa. Dan Allah lembut menyukai kelembutan. Makanya dikatakan, Fabima rahmati minallah lintalahum. Di Al-Imran 159 itu. Fabima rahmati minallah lintalahum. Walau kunta fazan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu ayat kayaknya pendek dalam loh. Ini buat para asatidah, para ummahat ya, para aba. Wallahi akhi fillah. Nabi saja dibilang gitu sama Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, sudah lari mereka dari kamu. Walau kunta fazan ghalizal qalbi, kalau kamu keras hati, kaku, kalau bahasa Ustaz Subhan itu makan behel, gitu ya. Allah ini orang keras ya, makan behel, betul. Ini yang dididik merasa keras, Tat. Waduh Ustaz, Islam keras, Tat. Guru-guru anak keras-keras banget, Tat. Nggak ada yang keras, entenya yang lembek kayak Yupi. Saya bilang begitu kan, nah. Entenya yang lembek nggak layak didik gitu loh. Agama ini gampang kok, suhulah. Li'anad dina yusrun, agama ini kemudahan kan. Yasiru wala tu'asiru basiru wala tu'afiru, mudah, jangan dibikin lari. Tinggal pandai kita untuk mengemas kata tersebut. Ya disampaikan. Masya Allah. Nah 10 karakter tersebut yang pertama adalah memiliki keikhlasan. Ya sudah berikan mukadimah jadi gampang nangkep ini. 10 karakter pendidik yang sukses yang pertama itu ikhlas. Ya, ikhlas karena memang pada akhirnya pendidikan itu lillah. Ya. Kalau Imam Syafi'i itu mengatakan akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Sa'umbika an tafsilha bi bayanin. Dzaka'un wa khirsun wa ijtihadun wa balagha wa sabatul ustad. Ya. Akhi, kamu tidak akan pernah dapat ilmu kecuali mengedepankan 6 perkara ini. Ya, setelah guru memiliki karakter ikhlas, dia mencari calon muridnya itu yang punya 6 karakter permodalan yang kuat ini. Yang pertama, cari yang zaka, cari murid yang cerdas. Lah kan belum sekolah, gimana cerdas? Cerdas itu bawaan orok. Memang cerdas. Tanya sama anak-anak interview kalau mau masuk nanti. Kamu sekolah di Imam Syafi'i mau apa? Tanya gitu. Kalau ditanya dia jawabnya, mau apa ya? Pulang. Gitu loh. Lah wong gak punya maksud hidupnya ini gitu loh. Enggak punya maksud ini. Lagi mau ngapain? Ada bikin trouble. Jadi ugly kiju nanti nih. Ngerusak ini. Bakal mewarnai yang lain ini. Cari yang cerdas. Anak sekolah di sini, anak pengen jadi orang pintar.
Anak pengen bisa menaklukkan dunia dengan izin Allah, dengan sabab yang betul. Oh cakep, Masya Allah. Dzaka, cerdas itu. Ya. Dzakaun, orang anak-anak yang cerdas. Wa khirsun, anak-anak yang punya kemauan kuat. Karena belajar itu berat. Ya dari awal wahyu turun saja, panas dingin Rasul itu. Sampai ke sahabat nggak enteng. Ya, lihat as-sabiqunal awwal untuk ujiannya itu Masya Allah. Nah sampai ke kita dari ulama, itu bukan ringan, ilmu itu berat akhi. Ilmu itu berat. Dari wahyu yang turun sampai qaul Rasul kepada sahabat, sahabat sampai kepada tabiin, sampai ke ulama, al-ulama warasatul anbiya, mewaris para nabi. Sampai ke kita ilmunya itu berat. Al-isnad minad din. Agama itu isnad, sanad, jelas. Wah kalau antum gak kuat, berat. Makanya harus punya kemauan kuat, harus. Ini butuh kerjasama antara guru dengan orang tua. Wajtihadun, sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh sih insya Allah entar dulu. Orang sungguh-sungguh itu karena tahu apa yang disungguhin. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, betul? Orang yang bersungguh-sungguh diberikan petunjuk oleh Allah di jalan Allah. Ini anak bakal gampang dididik kalau bersungguh-sungguh. Kenapa dia sungguh-sungguh? Dia tahu yang bakal dia dapat. Ini kesungguhannya anak-anak muda di zaman Rasul. Bagaimana cerita Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Ibnu Umar, yang mereka lah yang menyampaikan hadis tentang lamanya Nabi sholat ketika sholat malam. Dan kami hadir di malam ke-23, kami menjadi makmum Rasul sepertiga malam. Di malam berikutnya lebih malam lagi. Hingga di malam ke-27 kami seakan-akan berkata, tak ada lagi sahur buat kami hari ini gitu loh. Anak muda semua itu. Nah kalau sekarang kita praktekin sepi masjid. Imam kalau pengen punya fans, punya follower, harus pakai bacaan pendek, betul. Nah, kalau bacaan panjang followernya hilang semua. Imam baca pendek, kata makmum cakep nih imam, bagus nih. Imam baca panjang dikit, kalau orang Betawi bilang kok nggak demen nemen imam, betul. Subhanallah, kebayang tidak? Ya kan di Indonesia memang begitu Ustaz. Makanya kalau antum perhatiin Ustaz, ya di Arab sama di Indonesia, dari intonasi azannya saja sudah kelihatan Ustaz. Di Arab itu azannya pendek-pendek Ustaz, nggak pernah komplain sama makmum, sama imamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Arab pendek-pendek. Coba di kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang lebih panjang. Muadzin di Arab pendek lu panjang bener gitu kan. Panjangnya pada nggak ngumpul, tat gimana pendek gitu loh. Kalau di Arab kan kesadaran sudah tinggi. Orang nunggu sholat, betul? Orang nunggu sholat, antum pas azan masuk ke Masjidil Haram, nggak kebagian tempat. Di kita ini azan itu nunggu orang. Kelihatannya sudah kajian, nggak intizor, nggak menanti waktu. Malah dengar azan kaget, betul? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, bersyukur. Allahu Akbar, Allah. Ya Allah, udah maghrib. Masya Allah. Salah nih muadzin disalahin. Beda, kelasnya beda. Karena mereka nggak tahu. Suruh bersungguh-sungguh suruh. Yang keempat, balaghah. Cari yang punya modal. Imam modal harta, balaghah. Atau memang modal skill yang dia punya. Harta lebih utama. Nah, orang tua nih larinya nih. Jangan memproduksi anak buat dibantu orang. Mental-mental kita masih banyak yang gini nih. Anak sih sengaja banyakin anak, kesononya Allah. Allah. Kayak ikhwan minjem duit nggak bisa bayar. Qadarullah belum bisa, qadarullah. Ente qadarullah ditagih ngilang yang kayak begini nih. Ini Islam jadi senderan, ini bahaya yang kayak gini. Terjadi. Balaghah dia punya modal. Belajar tuh mesti ada modal. Ya makanya nanti di Imam Syafi'i itu biasanya masalah itu ada pada wali murid dan murid yang minta mohon dikurangin padahal dia mampu. Itu masalah ke depan di situ biasanya. Ya, tapi kalau orang yang punya permodalan tuh nggak jadi masalah harusnya. Nah,
Yang kelima, wasahbatul ustad. Dalam menuntut ilmu itu berteman sama guru, kata Imam Syafi'i. Gimana caranya guru jadi teman murid? Nah, ini kan bahasa Nabi kepada sahabat. Ketika beliau mencopot gelar kerasulan dalam ucapannya. Kata beliau apa? La kuntu mutakhidan min ahlil ardi khalilan la takhattu Abu Bakrin khalilan. Walakin sahibukum hadha khalilullah. Kalau boleh aku memilih kekasih, kupilih Abu Bakar sebagai kekasih, kata Rasul. Walakin sahibukum hadha khalilullah. Tetapi sahabat kalian ini kekasih Allah. Beliau mengatakan walakin sahibukum hadha khalilullah. Tetapi sahabat kalian ini kekasih Allah. Beliau selalu pakai bahasa sahabat. Sampai ilmu. Yang nyuruh siapa? Allah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Wa sahibhuma, jadikan dia sahabat. Lagi-lagi dakwah dengan bahasa persahabatan. Ini yang jarang dipakai nih. Kenapa boarding itu lebih utama ketimbang full day? Ya, tadi saya sampaikan karena di boarding bersahabatnya murid dengan guru. Di kelas dia belajar sama gurunya. Di masjid dia juga mengikuti gurunya. Olahraga di luar pun jadi teman gurunya. Tiap hari full. Makanya pesantren itu lebih utama. Dan kebanyakan orang-orang hebat di Indonesia jebolan pesantren. Makanya kalau komunis Syiah laknatullah alaihim ini berusaha untuk merusak yang namanya pesantren. Mulailah dihembuskan fitnah, sarang teroris. Oh, tempat orang-orang yang mendatangkan kerusakan. Lihat tuh pencabulan, lihat tuh ini yang jeleknya di up. Wah, ini lagi tren sekarang ini. Tapi enggak usah khawatir. Wa makaru wa makarullahu khairul makirin. Allah yang bakal menumbangkan tipu daya mereka nanti insya Allah. Karena yang gak suka sama pesantren, gak suka sama masjid, ya mereka laknatullah alaihim. Ya, gak usah khawatir, pertontonkan. Kita berkoar, jangan berdemo, jangan mencaci maki pemerintah. Waduh, Wahabi ini. Ini yang begini bahaya ini. Dan akan ditimbulkan fitnah dari sejak zaman Rasul. Ya, mereka gak bisa bantah dengan dalil, bantah dengan koalisi kerusakan. Ajak orang berkoalisi, yuk hancurkan, yuk orang-orang yang awam digiring untuk seperti itu. Fisik yang dikedepankan, tapi enggak usah khawatir. Man adali waliyan, faqad adantu bil harbi, kata Allah. Siapa yang menyakiti kekasihku berarti perang melawan aku. Nah, 6 metode yang ke-6, watul zaman, kata Imam Syafi'i. Belajar tuh butuh waktu yang lama. Jadi antum enggak bisa sekali kajian terus pinter. Walaupun jenius ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan kitab tauhidnya itu membuat orang 2 kali kajian pinter. Tapi tetap agama kan butuh wadah, butuh akhlak. Maka Nabi mengatakan, bu'istu li utammima makarimal akhlak. Kalau cuma berilmu tanpa akhlak, mafsadat ya akhi. Antum betul, antum gak salah. Lihat orang lagi nyembah-nyembah kuburan atau nyembah tempat keramat, main datang, bubar. Antum gak salah, namanya amar ma'ruf. Cuma kan ada uslub, ada dakwah yang Nabi ajarkan sama Mu'az tadi. Yang pertama syahadat dulu, antum mau ngelarang orang, dalilnya mana? Ini Quran, ini hadisnya. Dia paham tidak? Enggak, ya ntar dulu nggak bisa. Ini pepesan kosong, karena jaka sembung makan bubur nggak nyambung bro, gitu loh. Udah nggak, ente ngomong apa dia nggak paham sama sekali sudah. Jangan ambil hatinya, lebih kepada apa? Tahadu, tahabu kata Rasul. Makanya ditekankan yang kedua, setelah mereka paham syahadat, ajarkan sholat. Sholat dulu dah. Setelah mereka diajarkan sholat standar. Perempuan, ya sholat 5 waktu saja. Idza sholatil mar'ah khamsaha. Wa shamat syahraha. Wa hafizat farjaha. Wa ata'at zawjaha. Qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabi syi'ti, gitu kan. Yang wajib aja tuh. Dia mau 5 waktu, dia mau puasa Ramadan, ya. Dia mau jaga auratnya, patuh sama pasangannya, suruh masuk surga, semua pintu silakan. Itu baru bicara yang wajib. Ajarkan sholat. Karena dengan sholat dia tidak talbis. Mafsadatnya talbis itu baik bercampur yang buruk. Ini mafsadatnya. Talbisul haqqa bil batil namanya. Tapi kalau buruk dengan kebaikan, namanya wa'ad bisai atal hasanatamhuha. Ini yang paling bahaya ini orang yang sudah tahu hukum mentalbis. Lain sama orang yang belum paham hukum suruh istighfar. Lain. Karena dia tidak berilmu.
Makanya kata Imam Syafi'i, aku lebih menyukai orang yang berbuat maksiat karena ketidaktahuan daripada pelaku bid'ah. Dikembang bahasanya kemari, dicontohkan bid'ahnya. Kebayang tidak? Kita begini-begini, masa lebih baik yang mabok-mabok? Dikembangin begitu bahasanya kan? Tuh lihat. Nah ini karena kemasan bahasa penyampaian yang gak sampai, itu kerusakan yang ditimbulkan. Wa yadubillah wa na'udzubillah. 6. Perhatikan ya. Jadi modal dasar. Karena ini perkataan Imam Syafi'i. Ya. Dan ini ma'hadnya kan ma'had Imam Syafi'i, harus tahu nih. Ya kayak saya di Bogor namanya Imam Malik bin Anas. Sejarah Imam Malik ya harus tahu secara mendetail. Imam Syafi'i juga harus tahu. Dan usahakan banyak kajian tentang Ar-Risalah, ya, buku-buku Imam Syafi'i. Karena secara umum kita orang Indonesia ini Syafi'iyah. Walaupun nggak semua Syafi'iyah ini pengikut Imam Syafi'i. Makanya kembalikan pada buku Imam Syafi'i itu gitu loh. Nah, ikhlas yang pertama. Ini baru 1 loh, masih 9 padahal ini. Udah 15 menit lagi. Yang kedua, ya ini takwa. Tapi kalau antum ikuti kajian anak ini dari sini nanti ke Purwokerto ya, Banyumas, kemudian ke Semarang pada itu, nanti kajiannya akan bersambung. Karena readingnya kita dengan teman-teman MBI ini reading dakwah ya. Saya ketemu silaturahmi dengan mereka, kajiannya bersambung karena nggak mungkin juga untuk full kajian maksimal karena waktu nggak memungkinkan, tapi dimaksimalkan aja. Yang kedua, yakni bertakwa. Pendidik yang sukses punya karakter al-muttaqin. Kenapa? Karena hidup ini ujian. Hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Anda menjadi guru itu ya jihad lah. Kebayang tidak, orang tuanya aja nggak sanggup ngedidik nih anak. Sekarang antum yang suruh didik anak ini. Kebayang, antum kalau jantung satu mendingan jangan, ada mundur teratur mendingan antum gitu. Ya, antum ada orang Surabaya kayak di daerah Asam Rawa nggak salah yang ada rumah sakit jiwa itu. Saya lupa di daerah Surabaya tempat itu. Dan rata-rata itu penghuninya itu guru. Dan guru yang banyak masuk rumah sakit jiwa itu guru TK. Gitu. Antum kebayang kalau antum kurang-kurang ikhlas, kurang-kurang bertakwa, antum siap-siap masuk rumah sakit jiwa itu. Luruskan niat antum mendidik karena Allah. Makanya ketakwaan itu penting. Tadribu doa itu penting. Ya, ada pendidikan buat para dai, para asatidz itu penting banget. Karena mereka juga jangan enjoy mengajar, harus belajar. Kita kalau lagi di majelis Syekh Ali Hasan itu selalu dikatakan, nahnu thalibul ilm, hatta la'an, hatta ana. Sampai ana juga begitu. Kita semua ini penuntut ilmu. Jadi harus terus belajar. Orang yang belajar, orang yang bagus, orang yang bertakwa kepada Allah. Sehingga acap kali datang ujian dan hidup ini kan perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Allah sudah mengatakan wa may yattaqilla yaj'al lahu makhrajan. Selalu ada solusi. Kalau antum bertakwa, antum ada solusi, enggak ada yang berat. Ya. Ada pergantian, perguliran ada. Ba'dal usri yusra, yakin. Pendidik harus bertakwa. Yang ketiga, berilmu. Jangan nikah kalau belum berilmu. Jangan ngajar kalau belum berilmu. Ilmu ini betul-betul menjadi sebuah muqaddimah yang Imam Muhammad bin Ismail bin Bardizbah. Siapa itu? Imam Bukhari. Beliau mengatakan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmulah sebelum berkata dan beramal. Kalau kita bicara agama, ilmu yang dimaksud apa? Qala Allah wa qala Rasul. Kalau bicara dunia, bicara ijma, bicara ahlunya. Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ahlinya kalau kita enggak tahu. Berilmu, jangan enggak berilmu. Yang keempat, bertanggung jawab. Kayak kajian-kajian sunnah. Habis kajian silakan yang menanya. Ada tanggung jawab gitu ya, harus. Kenapa? Karena nanti antum menyampaikan sesuatu kepada anak-anak yang belajar juga di luar. Nah, kamu harus pakai kerudung. Kok harus, Pak? Rambut ini kan Allah yang kasih. Uangnya papa yang kasih ke aku ke salon. Udah cakep disuruh tutup. Mikir aja, Pak. Gitu loh. Papa ngomong, Pak. Ya Allah, apa ya gitu. Pak, kamu sholat di masjid. Laki-laki di masjid, perempuan boleh di rumah. Pak, aku pernah dengar Pak, dan aku pernah baca di sosial media, bumi Allah ini untuk umat Muhammad masjid Pak. Ju'ilal ardu li ummati masjidan. Dijadikan bumi ini masjid untuk umat Muhammad. Enggak perlu masjid Pak. Ngomong Pak. Ya Allah, gimana ya? Karena
anak ini belajar dari tempat yang banyak loh. Apalagi di tangannya handphone sekarang, betul. Dulu zaman kita kecil, kantor berita cuma Antara, betul. Sekarang tiap kamar kantor berita itu. Anak belajar, kalau antum nggak tanggung jawab kebayang. Ya mau pakai logika, mau pakai dalil akli nakli Malaysia. Yang penting antum tanggung jawab. Jangan cuma melarang tanpa ada solusi gitu. Karena kalau Nabi melarang, Nabi mengatakan, fasayaru ikhtilafan kasiran. Alaikum bisunnati, solusinya itu kan, kembali ke sunnahku, solusi. Jadi kalau kita ini banyak melarang, banyak nyuruh tapi nggak memberikan solusi, akhirnya ada masalah. Yang kelima, harus sabar dan tabah. Ya karena memang Allah bersama orang yang sabar dan identik sabar dengan kesulitan. Cuma orang sabar itu nggak bisa kalau nggak beriman. Karena Allah nyuruh sabar dengan orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Hai orang yang beriman sabarlah. Enggak sembarangan loh. Enggak ya ayyuhan nas isbiru enggak. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman sabarlah. Menandakan tak ada sabar tanpa iman. Dan orang beriman pasti diuji. Maksudnya gitu. Ya. Innal mu'mina khuliqum muftanan. Tawaban nasiyan. Idza dzukira dzakara. Orang beriman itu pasti diuji dan banyak yang enggak kuat tapi dia tobat, tapi dia ngulang, tapi dia tobat, tapi dia ngulang. Idza dzukira dzakara. Uniknya orang beriman kalau diingetin dia pasti ingat. Nah, ini kan banyak di antara kita ini ngaku sudah beriman, merasa enggak bersalah. Ini yang bahaya ini. Alhamdulillah Ustaz, anak ini sudah hijrah Ustaz, sudah 6 bulan. Oh Masya Allah. Dan anak hitung-hitung 6 bulan ini Ustaz, anak enggak pernah dosa Ustaz. Nomor telepon antum berapa? Anak pengen orang enggak berdosa berteman sama dia gitu loh. Banyak di antara kita menganggap seperti itu. Atau nanti wali murid mengatakan anaknya enggak pernah bersalah karena dihukum sama guru. Bikin akad yang kuat itu. Jangan nimbrung dalam pendidikan di Imam Syafi'i. Kalau mau silakan, enggak mau sudah. Gitu loh. Karena sering sekali perseteruan antara murid, guru dengan wali murid. Dengar Pak Ustadz ya, anak saya tidak pernah bersalah. Masya Allah. Bapaknya malaikat dari situ. Kalau masih manusia pasti bersalah, jangan begitu gitu loh ya. Itu perlu diluruskan tuh. Kemudian yang keenam, lemah lembut tidak kasar. Memang pendidik harus lembut. Harus kurang lebih lah dalam penyampaian. Ya, kadang-kadang dalam satu kelas ini kita bisa ngelihat ini. Oh, ini ada yang nggak paham nih. Selesai nanti kita bisikin, kamu nanti selesai ini temuin bapaknya di kelas di kantor ya. Oh iya Pak. Nah, ada private yang kita tambahkan ke anak ini supaya sama dengan yang lainnya. Kita harus peka tuh, guru tuh. Jangan sampai cuma sebatas selesai buku. Kayak orang baca Quran, yang penting selesai surat, selesai hatam. Hei, Quran diturunkan bukan buat dihafal. Tapi dipahami. Makanya sahabat Umar ibn Khattab itu ya, di akhir hayatnya baru hafal surat Al-Baqarah. Karena mereka punya kebiasaan 5 ayat terjemahkan. Yang mampu silakan. Anak sekarang ini sibuk dengan hafalan, enggak sibuk dengan arti dan makna. Sehingga hampir mirip semua bacaannya. Bisa di setel, mau suara saya Sudes, mau suara saya Surem, mau suara siapa gitu loh. Sementara kalau kita di Masjid Haram, imam di Mekah maupun di Madinah, itu banyak imam suaranya beda-beda. Di kita mirip-mirip, betul. Enggak punya izah. Karena sibuk dengan bacaannya, bukan sibuk dengan maknanya. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Taib. Kemudian juga harus punya karakter ar-rahim. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Punya sifat penyayang. Kayak kalau cari pasangan al-walud, al-walud. Cari perempuan tuh yang punya welas asih, yang punya siap maklum. Ini yang dididik anak. Pasti tidak sempurna. Siapkan stok maklum. Kalau kira-kira nggak penyayang, nggak punya stok maklum, waduh. Jangan sampai kita dianggap guru danger sama mereka. Karena guru yang sukses, guru yang ditunggu sama murid. Orang tua yang sukses, orang tua yang ditunggu sama anak. Ini kalau anak wis palanya nongol semua ke jendela, pelanga, celingu itu. Nunggu apa nak?
Pak Ahmad mau datang misalkan gitu ya. Kenapa? Senang aja sama dia. Pas datang ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Itu guru sukses. Tapi kalau anak kelas pucat semua gitu. Kok pada tegang kenapa? Pak Ahmad mau datang. Ya dia datang. Mendingan pulang Pak, gitu loh. Gagal jadi ustadz kalau sudah begitu gitu loh. Karena kebaikan itu dinanti. Dan banyak orang yang lupa ini gitu loh. Seneng ditakutin tuh seneng. Allahu Akbar. Jangan jadi orang yang ditunggu. Makanya apa ya? Beda kondisi dulu. Alhamdulillah. Pernah datang ke Abu Bakar. Mengatakan nafaqu Hamdalah. Hamdalah itu sahabat Rasul. Hamdalah ini munafik. Kenapa? Begini Abu Bakar, kalau lagi di majlis Rasul, di jamaah Rasul, ini kita dengerin Nabi ceramah itu kayak udah gak butuh dunia lah, akhirat saja lah. Balik ke rumah lupa Nabi ngomong apa. Kata Abu Bakar sama, aneh juga begitu. Udah gini deh, kita ke Rasul. Berdua datang ke Rasul bilang, Abu Bakar mewakili. Ya Rasulullah, Abu Bakar Hamdalah munafik. Kenapa? Kalau kami berdua di majlismu, udah enggak lagi butuh dunia. Cukup akhirat dan cukup engkau ya Rasul. Kata, terus kalau kami balik ke rumah, ke istri, ke anak-anak kami lupa apa yang kau sampaikan. Nabi senyum. Kata Nabi, kalau keadaanmu di majlisku sama dengan di luar, di rumahmu sana, malaikat turun salaman sama kamu. Dan itu nggak mungkin gitu loh. Itu nggak mungkin. Maka mulailah berpikir, apa yang membuat Nabi itu gampang menyampaikan selain memang jawamiul kalim. Beliau orang yang muntazar, ditunggu. Antum sudah ditunggu belum gitu loh. Makanya Nabi berkata kepada Muaz, kalau surat sudah disampaikan, ya, ajarkan sama mereka, alimhum bi'allah taradu alim sodakoh, tukhadu min agniyaim wa turadu ala fuqaraihim. Kalau mereka sudah paham syahadat, sudah paham sholat, ajarkan sedekah. Tahabu. Bikin ikatan batin dengan orang yang kita kasih. Benci-bencinya orang sama kita. Kalau sering kita kasih, beda. Orang gak pernah menghitung nikmat Allah. Ya. Tapi kalau nikmat orang sering dia rasa, itu orang disebut kayak malaikat. Oh dia sih Masya Allah. Anak gak ada dia sih bukan apa-apa. Kenapa? Sering. Tapi kalau Allah nggak pernah disebut, dia nggak pernah sebut nikmat Allah. Ajarkan tahabu. Nah kalau mereka sudah diajarkan itu, iya kawaqarai ma'amwalihim, jauhkan dirimu dari harta mereka. Ingat, ini belajar, ini mengajar. Pak Ustadz, saya minta balikin uang pangkal. Saya nggak setuju dengan pendidikan di Imam Syafi'i. Balikin, tolong balikin ilmu saya juga. Gitu loh. Anakmu sudah belajar 6 bulan, balikin ilmu saya. Ini kadang-kadang orang tua suka picik pandangan juga. Ukurannya materi. Ya suka kayak gitu kan. Minta dibalikin uang pangkal, minta ini gitu kan. Balikin ilmunya Ustadz, balikin. Jangan ilmu ini nggak dinilai dengan uang. Ya, antum mau ngasih hadiah silakan. Tapi jangan antum cari uang dengan ilmu. Jangan. Makanya Ustadz bekerja. Para sahabat bekerja loh, sahabat Nabi. Pure dakwah. Tujuan apa? Muamalahnya betul-betul lillah karena Allah. Sehingga gampang sampai gitu loh. Makanya sebaik-baik guru, alumni di tempat tersebut. Ya, senang dengar di Imam Syafi'i ini sudah banyak alumninya. Gurunya di sini merasa memiliki insya Allah. Ya. Tapi bukan membuli junior gitu loh. Biar sampean rasakan yang saya rasa gitu, jangan. Ya. Lunak dan fleksibel yang ke-8. Lunak dan fleksibel itu betul-betul memang mengikuti kondisi. Ya. Jadi hayyin sahlin, fleksibel, mudah, nggak gampang marah, nggak gampang emosi. Ya. Yang ke-9 tidak mudah tersinggung, tidak mudah emosi. Ya, guru jangan gampang kesinggung. Namanya guru pasti dicari salah. Kita ngajar matematik 1 kali 1, 1 kali 2 sampai 10 kali 10 itu ada 1 yang kita balik. 5 kali 4 di situ kita tulis 54. Bukan 45 gitu ya. Satu kelas ngetawain yang 1 itu. Wah Pak Ustadz kacau. Masa itu 5 kali 4 kok 54. 9 kali 5 kok 54. Ngaco. Wah. Ya kita balik, inilah kehidupan nak. Dari semua yang saya tulis itu benar cuma 1 yang salah.
Yang kau ingat salah bukan benarnya. Itulah guru resikonya. Ustadz nyampein kebaikan 1 jam lebih. Biasa. 1 salah diingat. Itu resiko seorang guru gitu loh. Makanya kata Nabi, karena munaslayan tahi, fokuslah. Omongan orang gak ada selesainya. Baru yang terakhir, yang terpenting ini. Dekat namun wibawa. Kita main ayo. Sama anak kecil tembak-tembakan. Dor. Belaga mati. Padahal gak mati, cuma dor gitu loh. Jangan terus antum sama anak kecil bercanda. Dor. Maaf ya, aku kebal ya. Gitu, gak usah gitu. Mati ya sebentar susah amat gitu loh. Asal rahat dia seneng gitu loh. Ya fleksibel lah. Main bola bareng, apa bareng gitu kan. Masya Allah. Ya. Antum kalau datang ke para masyaikh gitu. Low profile-nya mereka tuh Masya Allah. Nyaris kita gak tahu mana ulama, mana yang bukan. Karena penampilan mereka itu betul-betul gak dipertontonkan gitu lah. Ya dulu zaman Rasul kan begitu. Ada orang Arab Baduy datang. Waina Muhammad. Mana Muhammad. Kenapa? Karena nyaris orang gak bisa membedakan mana Nabi, mana sahabat. Sederhananya Rasul. Kalau sekarang RT aja kelihatan. RT no. RW no kelihatan. Gimana Ustadz juga begitu kelihatan. Ya Allah, Anda pengen ngomong banyak, gak memungkinkan juga waktunya nih. Tapi inti bahasannya seperti itu ya. Bahwa ada 6 syarat yang Imam Syafi'i rujukan sebagai dasar pencarian murid dengan 6 syarat tersebut. Karena beliau mengatakan never, tidak akan pernah. Lan tanalal ilma. Kamu belajar dengan 17 ustadz gak bakal dapat ilmu. Kecuali pegang yang 6 ini. Ini tadi saya sampaikan itu. Nah, ya. Kalau ini dipegang gampang. Sisanya 10 karakter pendidik yang sukses. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Naam. Wafikum barakallahu Ustaz. Jazakumullahu khairan atas materi yang disampaikan. Selanjutnya setelah materi kita disampaikan, maka kita menginjak acara selanjutnya yaitu acara tanya jawab. Maka dipersilakan bagi panitia yang telah mengumpulkan pertanyaan mungkin bisa. Anda pengen tanya dulu nih, Anda suka punya kebiasaan kalau lagi tablik akbar gini, pengen tanya, ini yang datang kemari kan gak semua warga sini betul? Ada gak yang datang yang rumahnya paling jauh? Fadol, antum datang rumah antum paling jauh. Fadol, angkat tangan aja. Ngalahin anak Bogor. Itu mana? Karangpucuk. Oh, ada yang lebih jauh dari Karangpucuk. Antum mana? Lebih jauh ya? Hah? Lebih jauh tapi? Ya, lebih jauh ya? Hah? Majenang. Masih jauhan. Lebih jauh lagi Majenang ya, Masya Allah. Antum mana? Wow, mana? Pangandaran lebih jauh ya? Beda kota. Antum mana? Antum datang kemari buat kajian hari ini. Yang ana maksud yang datang sekarang buat kajian. Antum datang dari Pangandaran, dari Majenang, emang buat kajian, ada? Itu yang maksudnya. Dari Kalimantan antum stay di sini kali ya? Anda juga dari Yaman, itu ya. Pangandaran paling jauh bro ya. Pangandaran ya. Ganti ongkosnya bro. Insyaallah bro. Nanti bisa ambil ke panitia buat bahan bakaran nanti insyaallah ya. Antum yang datang kemari bawa keluarga paling banyak, ada? Antum bawa diri antum, bawa istri antum, bawa anak-anak, bawa siapa tuh? Yang hari ini datang bawa banyak keluarga, ada? Bawa berapa orang Pak? 4. Bapak, istri sama anak 2. Oke, ada yang lebih dari 4 orang? Antum berapa? 5, siapa aja Pak? Istri masih 1? Ada yang lebih dari 5? Gak ada lagi? Gak ada? Yang 5 ganti buat jajan bro, buat sama anak-anak ya coba bro. Yang terakhir nih, silakan tanya setelah. Yang terakhir. Siapa yang paling sepuh datang untuk kajian? Fadol, nggak apa-apa, nggak usah malu, nggak ada akhwat di sini Pak. Berapa Pak usianya? Berapa Pak? 35? Oh, Piro Pak umurnya Pak? Enggak umurnya?
57. Oh 75, 57 hampir seumuran kita Pak. 75, ada yang lebih dari 75? Ada. Paling tua ya 75 ya? Kasih bro buat jajan sama cucunya sama lain-lainnya ya. Masya Allah. Enggak silakan. Di sini ada pertanyaan masuk Ustaz. Ya, jadi karena waktunya juga terbatas, jadi mungkin dari sekian banyak pertanyaan yang masuk ke panitia, jadi hanya ada beberapa saja yang kita baca. Jadi pertanyaan yang pertama Ustaz, tips mengatasi anak yang mogok dan gak mau sekolah. Sikap orang tua harus bagaimana Ustaz? Tips menghadapi anak yang mogok. Mogok sekolah. Mogok tidak mau sekolah. Begini sih sebenarnya permasalahan anak itu seperti asap. Tentu karena ada api. Seperti api karena ada asap. Sebaliknya pun begitu gitu ya. Jadi ada hukum sebab akibat. Enggak mungkin ada asap kalau enggak ada api. Anak mogok ini apa penyebabnya mesti dicari. Ternyata mungkin karena memang kurangnya pengetahuan tentang pendidikan yang sedang dia jalani. Orang tua tuh enggak paham anak sekolah diinformasikan bagaimana. Atau mungkin kadang-kadang anak ini cenderung menghayalkan keindahan di luar ma'had. Ya, karena banyak anak-anak ini lebih suka sesuatu yang jauh ketimbang yang rutin dia lakukan. Saran Ana sih secara pribadi, ya cari penyebabnya. Karena tadi sudah disampaikan di kajian kita bahwa anak ini belajar dari semua media. Ma'had, gadget, handphone atau apalah temennya gitu ya. Nah, ini yang mau tidak mau ini kan orang tergantung agama temannya. Jadi kalau antum sudah tahu sebabnya, ya cegah. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Cegah. Itu lebih utama ketimbang melakukan kebaikannya. Ya, makanya kerjasama antara orang tua dengan guru itu penting sekali. Didik anak-anak kita untuk layak jadi anak ma'had gitu loh. Didik dari rumah, mandiri, suruh mandi sendiri, suruh kamar dirapin sendiri, sekedar untuk masak air, bikin ini, sehingga masuk ke pondok itu bersaingnya asik. Ini banyak anak yang memang nggak bisa survive di rumah, dimasukin ke ma'had, ya timbulnya mogok. Dan kita nggak kontrol nih anak kemampuannya apa. Tanya sama Imam Syafi'i di sini, ma'had Imam Syafi'i. Standar masuk Imam Syafi'i apa? Persiapkan anak untuk itu. Dan anak itu bangga kalau nilainya bagus sama dengan temannya. Tapi anak bisa mogok, drop kalau nggak bisa bersaing dengan temannya, gitu ya. Wallahu a'lam. Kemudian untuk pertanyaan kedua Ustaz dan yang terakhir, jadi bagaimana cara menasihati anak usia SMA yang sering meninggalkan sholat? Sering meninggalkan sholat. Sering meninggalkan sholat. Hampir mirip. Apa yang membuat dia nggak suka sholat? Karena ternyata memang ini anak nggak kenal Allah. Ini anak nggak kenal Nabi Muhammad, ini anak nggak kenal Islam. Bagaimana dia mau cinta al-ma'unah yang disebabkan dengan sholat, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Makanya dalam Islam, ajarkan anak kita adab sholat di usia 7 tahun. Kalau 10 tahun dia tidak sholat suruh pukul. Bukan pukul yang sifatnya menyakitkan, tapi darbu tarbiyah. Karena anak umur 10 tahun tidak sholat pun tidak dosa. Belum balik. Maksudnya apa? Suruh dibiasakan sholat. Kalau sudah dari 7 tahun dia biasa sholat, 3 tahun ke depan terbiasa dia. Sampai dia bilang 10 tahun dia nggak sholat boleh pukul karena nggak mungkin terjadi. Dulu begitu. Artinya apa? Al-ada al-muhakamah. Adat menjadi sebuah kebiasaan. Nah ini anak nggak suka sholat karena nggak tahu manfaat sholat dan nggak dibiasakan. Nah kalau di SMA gimana Ustaz? Jadikan dia teman sini ngobrol. Jelaskan tentang resiko nggak sholat. Jelaskan tentang bahayanya tidak sholat. Jelaskan tentang pentingnya sholat. Secara dewasa karena sudah SMA. Gitu ya. Dan letakkan di lingkungan yang orang-orang sholat. Allah muliakan kita insya Allah. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz. Kemudian juga kami dari panitia ingin memberikan hadiah untuk para jamaah Ustaz. Jadi diharapkan nanti untuk Ustaz memberikan 2 pertanyaan yang nantinya jamaah akan mendapatkan hadiah dari jawaban tadi. Ya. Pertanyaan pertama, sebutkan 4 konsekuensi syahadat kepada Nabi Muhammad wa anna Muhammad Rasulullah. Ada 4 tadi saya sampaikan. Ketika penyampaian tentang syahadat tentang Allah dengan 3 tauhidnya, Nabi Muhammad dengan 4 tadi konsekuensinya. Fadhol. Ya, 4 konsekuensinya. Kita mengatakan Nabi Muhammad hamba dan Rasulnya. Fadhol. Ya bagi para jamaah Silakan. yang Ada yang bisa jawab? Silakan.
Tidak 4 perlu malu-malu. konsekuensi syahadat. Ayo fadal, antum mengaku sebagai pengikut Muhammad. Fadal Pak. Ya, yang pertama, buka dikit Pak, saya nggak baca. Taib. 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 Masya Allah. Boleh terjemahkan Pak, takut nggak tahu apa yang lain Pak. Ayo Pak. Takut yang lain nggak tahu. Nah. 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 Pak boleh hadir, Masya Allah, ini layak ya. Mustami' sejati. Ya. Kemudian yang kedua pertanyaannya ini lebih gampang lagi nih. Ya. Sebutkan 6 hal yang Imam Syafi'i katakan tadi. Syarat kita mendapat ilmu, kalau enggak bakal dapat ilmu. Iya Pak, silakan Pak. Masya Allah. Ya. Kelas bas. Ada usaha walaupun dibaca nggak apa-apa. Ya, ada usaha. Ya, karena rangkaian acara demi acara telah kita lalui, maka sampailah kita kepada penghujung acara kita, yaitu pada acara penutup. Maka kami dari panitia mengucapkan jazakumullahu khairan atas partisipasi pada para peserta yang telah mengikuti kajian pada pagi hari ini dengan baik. Dan kami juga dari panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dari panitia dalam menyelenggarakan acara ini. Semoga kekurangan-kekurangan tadi tidak mengurangi keindahan maupun inti daripada acara ini terselenggarakan. Kami cukupkan dari panitia, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.